rasakanlah ma ing apa fi qalbika ing dalam ati ira. Apa yang dirasakan? Kekarepanmu mang lho. Kan setiap kita mau melakukan apapun kan di dalam hati ada keinginan. Inilah Pak yang kami maksud, sebelum Anda melakukan satu keinginan, terjadikan dulu di dalam hatimu namanya wukuf kolbi. Wukuf itu mandek, kolbi kang bongso ati. Ati sampai mandek kemana? Mandeke hatiku. Tujuan iki kan untuk mengetahui iki pergerakan nafsu apa bukan. Nek nafsu walaupun sholat lo ya ndeken sih, ojo diterusno. Iki gak kena dirungokno hukum syariat lo ya, tapi tetap tak sampai no, supaya luweh hati-hati ketika jenengan menjalankan keinginan sholat atau ibadah. Yang maksud dan tujuan saya tidak melarang Anda sholat secara syar'i, enggak. Yang maksud tujuan saya ketika Anda sholat betul-betul murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlishina lahud, murni, kemurnian hatimu kepada Allah, tidak ada campur tangan nafsu. Iku maksud saya. Menengose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tayangan ini bisa membawa manfaat dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan. Nafsu atau kepentingan atau keinginan, yang nafsu itu cenderung mendorong hati manusia untuk melalaikan Allah, itu tidak hanya masuk di dalam perilaku syariat maksiat saja, tidak. Akan tetapi nafsu itu juga masuk di dalam kepentingan ibadah atau perkara taat miturut syariat. Hati-hati. Malam ini kita akan membahas nafsu itu juga masuk di ibadah, tidak hanya masuk di dalam maksiat. Keterangan ini tidak akan pernah kita temukan di dalam pelajaran syariat. Sebab di dalam golongan kita syariat itu punya dalil Quran pisan. Apa? Kalau jelek itu paran dari nafsu, kalau baik dari Allah. Wis. Iki dikunci oleh golongan kita yang ada di hukum syariah. Saking rapete oleh ngunci, saking rapete, akhirnya hati kita tidak bisa memaknai nafsu. Sampeyan delok ning papan,
nafsu. Artinya ini adalah diri. Diri. Diri itu apakah masuk diri makhluk atau diri Khalik? Terserah golongan mana. Kalau golongan kita di hukum syariah diri makhluk, ingsun makhluk. Kadung kekunci nih. Sudah terlanjur terkunci, gembok inayeng karaten dibuka ra iso. Akhirnya tidak bisa membedah dan menerima diri Allah. Artinya tauhid la ilaha illa ana gak bisa kita terima. Paling mentok tauhid la ilaha illa anta, paling mentok. Wis notok niku goyatul maksud, mentoki tujuan di situ. Padahal iki sih ana loro. Apa? Kita merasa makhluk yang digerakkan, yang menggerakkan adalah Allah. Mentok sudah. Mana dikatakan makrifat? Disebut makrifat iku la maujudan illallah. Sudah tidak berlaku hukum wujud selain Allah, enggak berlaku. Jadi enggak bisa, kadung kekunci. Lah jaya baru niki ini mencari solusi bagaimana gembok yang nayeng itu bisa dibuka. Nek cara tayeng iku musuhe minyak apa? Diolesi apa sih cek merotol tayeng ini kok lho. Rema, minyak rema. Mbuh wis sarane sampean apa? Ya. Jikalau dikasih minyak kok sih tetep rabi so, tak ambilkan perkul. Tahu perkul? Palu sing gede nih kalau Bu. Nek tetep nggak iso diambilkan las, mesisan merotoli. Lho ngoten lho. Memang resiko Pak. Terus dilewatkan ini tetap nggak mau, dilewat ini nggak mau, terus bagaimana? Ya wis jalan satu-satunya ya wis tak las. Perlu nih cek nih buka. Tapi bagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihi. Nek wis kadung dikunci ambek Gusti Allah, wis ora ana sing iso buka. Kejaba sing buka mung Gusti ya iku mang dilas mang open. Tapi golongan orang-orang yang sudah bisa hatinya itu ta'alimu, menerima pengajaran dinut tauhid, baru oh ini toh akhirnya kepanggih, ketemu, akhirnya ketemu, baru nafsu. Dalam satu ayat
innan nafsa la amaratum bisu, walaupun satu sisi ada nafsu yang mengajak kejahatan, ilama rohima robbi, ada yang dirahmati. Loh ini loh maksudnya. Kan dikunci gini, jikalau baik itu datangnya dari Allah, kalau jelek itu datangnya dari nafsumu sendiri. Berhubung di dalam diri iki sik panggah tetap namanya diri ingsun, mboten paham dengan ayat ini. Padahal maksudnya diri itu kembali kepada Khalik. Ini akan terjadi bisa manakala diri makhluk sudah tiada. Wis ngeten iki ngaji tasawuf iku bingungno ya. Tapi nggak apa-apa nggak paham dewi, sehingga paham ya sapa. Nah, aku paham, Gusti Allah ngetuki kaspe iki. Paham. Itu artinya badoken. Lah ngoten ta? Ya, matur suwun. Ya. Ampun aliyane, dereng. Nek dereng mau nggak dipurak bareng gini. Teko kamar tak opo sih kuning-kuning sampak lali ngajine. Sampak leren lagune. Pak ya gimana? Bon. Berkenaan dengan hal itu, monggo kita buka makalah kitab Hikam 170. Membahas tentang bahwasanya nafsu itu lebih halus juga masuk di dalam babakan ibadah utawa taat. Karena jahe nih ya emang. Biasanya nak jahe nih campuri kencur, mericong, nambah apik. Bon. Utawi fasal 170 ikudurus syahwati fil ibadati. Apa? Bagiane nafsu di dalam ibadah. Artinya nafsu itu ya manjing di dalam sholatmu. Iki nafsu sing jelek maksudnya. Diri ingsun itu maksudnya itu. Maksudnya nafsu diri ingsun itu, ingsun makhluk. Makhluk nih sing dimaksud itu. Khaddun nafsi utawi bagiane nafsu fil maksiati ing dalam perkara maksiat iku dhahirun, jelas, wis gak usah dibahas, ngono karepe. Jaliyun tur terang. Wis gak usah dibahas iku wis dikatok jelas. Tapi wahadduha lan utawi bagiane nafsu fit taati ing dalem perkara taat ibadah iku batinun samar. Khafiyun tegese samar. Wa mudawatu ma lan utawi nambani perkara apa khafiyun yakhfa kang samar apa ma iku sok bun luwih angel apa ilajuhu oleh njaga oleh warase ma nambani penyakit sing samar iku luwih angel luwih berat. Dikatakan itu samar karena tidak bisa dipandang dengan ainul basyariyah ini, mata dohir, nggak bisa. Jadi ning jero ati sampean waktu sholat iku ono penyakite. Lah penyakit iki alus. Miturut makalah ini disebut batinun khafiyun, halus
batinun samar, khofiyun halus, ora ketok. Mengke engko sarai tengandap. Makna hulan utawi maknane makalah iku juz'us syahwati, bagiane nafsu, wa maslahatuha lan kepentingane hawa nafsu, al ma'asi iku dhahirun wa jaliyun jiddan, nyoto jelas, saking jelase nemen jelase gak usah dibahas. Contoh zina, maksiat, minum khamr, nyolong, ngutil barangi wong, ngutil pelem, lah ngutil peleme wong. Paham tak maksud sampean? Ya wis. Ojo nemen pahami sampean. Pelem iku ono macam loro. Kecut, legi. Pelem kecut terus iku tambane. Pelem legi iku terus ndadekno perkara. Iya tah ngene. Bojo iku ndongakno nek sing dipangan garwane iku muga-muga peleme kecut. Karepe piye gak njaluk maneh, ngoten lho. Nek legi njaluk maneh. Ojo dinemeno ya. Paham sampean ojo jenengan nemeno. Wa juz'us syahwati wa maslahatuha fi taati khafiyun jiddan. Perkara kepentingan bagian nafsu di dalam ibadah itu sangatlah samar, perlu kita bahas. Ini Pak, perlu kita bahas. Asarhu utawi sarah keterangan. Wa lam ngertiyo sira anna syahwata sak temene nafsu iku tadkhulu mlebu apa syahwat nafsu fil maksiati wal ibadati. Ketahuilah bahwasanya nafsu itu tidak hanya masuk di perbuatan syariat maksiat, tetapi juga perbuatan syariat taat. Ngoten. Wa ahamiyatus syahwati fil maksiati wadihun. Perkara kepentingan nafsu di dalam perbuatan maksiat itu sangat jelas. Kazina wasurbil khamri, seperti zina minum khamr, arak. Fahuwa iku yas'uru billadati warrohati, perkara iku akan mendorong hati sampean supaya menikmati ledatnya dan kepuasannya. Lianna sahwata tad'u ila maksiati, karena sesungguhnya nafsu itu akan mendorong, mengajak terhadap maksiat, because disahwati, dengan tujuan nafsu itu untuk menikmati kehidupan kenikmatan dunia dan juga warido, kepuasan menikmati dunia. Jikalau itu tetap kau biarkan, wa fin nihayati lan iku ing dalam akhirnya taksulul halakatu wazillatu, pada akhirnya apa? Endingnya itu membuat kau sengsara. Nggak percaya? Wong sugih gara-gara rumangsa usahane, apa yang dikhawatirkan? Takut kembali miskin. Lan jenengan wis miskin, takut apane? Wis miskin kok. Loh, yang punya jabatan ya gitu, takut. Manakala jabatannya itu diambil. Bentuk rasa khawatir, takut itulah siksa Allah. Dan ini tidak berlaku
bagi panjenengan yang hatinya sudah kenal Gusti, lah wis aman. Berarti sugih sugiyo, wis melarat terserah kamu. Jenengan pingin sing model koyo apa kehidupan dunia ini dadi wong sing duwe jabatan, silakan. Karena hatimu sudah aman terhadap nafsu. Amma juz'us sahwati fi ta'ati awil ibadati kufa fi ghayatil lutfi wal humudi fil ma'rifati wal idrak. Anapun utawi bagiane nafsu fi ta'ati awil ibadati di dalam bab taat perilaku syariat atau disebut ibadah iku fa fi ghayatil lutfi notok oleh alus wal humudi lan notok oleh samar fi ma'rifati ing dalam mengetahui untuk kita ketahui dari kepentingan nafsu iku dan merasakan kalau itu dari nafsu sangatlah samar. Li'anna sahwata fi ta'ati awil ibadati ku thaqilatun, karena di dalam nafsu yang masuk di dalam ibadah atau taat itu sangatlah berat. Nafsu itu berat, Pak. Berat ketika diajak taat itu berat, tapi bukan berarti nafsu itu secara diam-diam sudah angkruk-angkruk ning atimu waktu dirimu sholat. Wis angkruk-angkruk, tahu angkruk-angkruk? Apa Indonesianya angkruk-angkruk? Medongkrong? Hah? Nongkrong, ya nongkrong. Udah, sudah standby, punya posnya Pak, ada posnya. Wah senjata pisan dia itu. Li'annal ibadata krana sak temening ibadah kullaha ya sekabeh ibad iku didu bisyahawati apa bertentangan dengan nafsu dalam dirimu. Ngeten, nafsu iku jangan dianggap enggak masuk dalam ibadah. Taat secara syariat jangan dianggap. Justru kesamarannya dia inilah banyak manusia tidak akan pernah tahu kalau nafsu itu minta bagian di dalam masalah ibadah. Buktinya, contoh, jenengan sholat, tondo kalau nafsu sudah masuk dan minta bagian dan dapat bagiannya, dirimu ngaku-ngaku bisa ya wis iku. Berarti dirimu sapa? Nafsu. Nek dikembangno ndukure maneh kata ganti daripada nafsu. Ah, iki sampean waca. Ana waca dhewe ya. Iki tak delek ini. Al iblisu utawi iblis iku ya raimu. Lho ngoten lho. Wis. Bahlah sing gak trimo sak karepmu wis. Nggih. Apabila di dalam diri kita nafsu ingsune makhluk yang bisa melakukan baik diri dan di luar diri makhluk lain, berarti hakikate iblis yo rai kita sendiri. Wis. Mune kok golek iblis gak eruh. Ya iku. Ya iku Pak iblis. Ono sing ngomong ini. Kula duwe pengalaman. Metu bengi ketok pocong lah ngono. Iku setan duduk bos, iku munu jin. Setan iku minal jinnati wan nas. Mendo-mendo menungso ya kita itu. Ya mendo-mendo jin ya ngono kuwi sing maksud dan tujuan adalah untuk mengubah iman. Contoh, ada seseorang yang meninggal. Udah
Sudah dikubur dapat 3 hari, itu kadang-kadang aku dipethuki wajo gentayangan woy. Nah ngoten nggih. Wujude wajo. Nah, hati-hati. Iku iblis mendo jin untuk merubah hatimu supaya beriman tidak kepada Allah, supaya beriman pada makhluk. Wajo. Lho ngoten lho. Sering hal itu terjadi. Saking samarnya maka banyak manusia itu tidak mengetahui kalau di dalam sholat, zakat, poso, haji, kurban, di situ ada kepentingan hawa nafsu. Kurban dik wingi. Kok ning ati sampean iki, hati kita itu rumongso kita makhluk yang mengeluarkan korban. Iki berarti nafsu sudah dapat bagian. Wis kauman jenengan dintekno oleh nafsu. Makanya mengapa kita dididik dengan sungguh-sungguh taklimat tauhid, ajaran tauhid ini supaya keakuan diri di dalam diri itu lepas. Otomatis harus tahu kuncinya diri. Man arafa nafsah faqad ngarafa rabbah, ada di situ. Faidza kanat lantat kalane ono opo asyahwatu nafsu iku takmuro merentahake opo nafsu bil ibadati kelawan ibadah ya faqdarha. Hati-hati yo jenengan duwe karep salat, hati-hati anggep apik ngono ta di mata Allah, nek di mata menungso mesti api. Sami kali ngaji niki luwe-luwe sing gacor niki lho, luwe-luwe sing gacor, ngerti gacor ya? Waspadalah, fahdar, waspadao ketika saat nafsu memerintahkan Anda berlaku taat, sholat, zakat, poso, haji, kurban, termasuk ngaji Quran dan lain sebagainya. Hati-hati yo, fahdar. Terus ya Allah, wandur, telitin. Artinya, adakah di dalam hati pengakuan diri yang berkehendak? Adakah pengakuan diri makhluk yang melakukan? Jikalau ada, menengose, diam dulu, wukuf qalbi dulu, diam dulu. Masuklah kau terhadap rasa, di situ ada kalamullah. Wabtaghi fatalaqa adamu min rabbi kalimat fataba alih. Nabi Adam iku iso diterima dening Gusti Allah, balik bisa kembali kepada Allah karena Nabi Adam nerima kalimat. Kalimat iku wahyu, Pak. Kalimat iku wahyu. Bisanya Anda menerima kalimat, wajib jenengan lewat ihsan, lewat rasa, baru ketemu. Kalau tidak lewat ihsan, rasa, nggak bisa. Menengok, diamlah kau. Masuklah hatimu di dalam rasa, ketahuilah di dalam rasa itu ada hakikate Allah, yaitu yang disebut khafiyun wa huwa wujudullah, wujud sejatine urip. Itu nanti akan membawamu dengan kalamnya. Wujude kalam, aku iki Allah. Bisa notok iki. Wis notok ya wis bar. Ini notok ya. Klimaknya sudah selesai, wis kari lemes ya tilem. Ngene iki paham sampean ngeten ya.
Mangkane waktu ngunu kuwi kudu berzikir, oh ikilah karepe. Ngene iki berarti ayat nek wong atine wis notok nang Gusti Allah klimak niki berarti ya sudah. Bapak Ibu, bentuk jenengan iki waspada dan neliti sebelum perkara itu jenengan lakoni, kan mesti ana perintah karep niki lho. Oh iya, iki wayahe maghrib isya salat, ana perintah dorongan untuk menjalankan. Udah sucikan dulu kehendak di dalam hatimu. Bagaimana cara supaya ingsun keakuan diri kita makhluk itu tidak ikut, pengakuan itu nggak ikut. Makanya jalan satu-satunya cuman jenengan harus masuk di dalam rasa. Di dalam rasa itu buktinya di dalam rasa itu ada hidup kang sejati. Disitulah nanti akan ditekani wahyu, tiga wahyu, kalam yang kusebut kalam. Akhirnya hatimu sudah dihapus dari perkara urusan sakliyane Allah. Artinya keakuanmu akan dibersihkan oleh Allah. Gampang toh? Gampang nek gelem praktek. Nek hanya ngrungokno tok, gampang ngrungokno. Akhirnya nek prakteke iku sampean tututkan ya. Susulkan akan jadi mudah nanti. Gusti Allah ngkei cara dengan cara bagaimana alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dengan berdiri boleh, dengan duduk model bagaimana boleh, dengan berbaring model apapun boleh. Nah tinggal tak hati tak lah ngoten tak ta, Pak. Sampai nek sering-sering nutul tak nih lho Pak ya, aku yakin makrifat sampai datang Allah semakin mudah, tidak butuh waktu lama. Wandur don nelitio sira kabeh hal fil ibadati ing dalam masalah ibadah maslahatun lisahwati, apakah di situ ada kepentingan nafsu? Ngaten niki. Jadi sebelum kita sholat, pertanyakan dulu apakah ini ada kepentingan nafsu dalam diri. Untuk menghapus semua kepentingan nafsu di situ, caranya satu, jenengan masuk dalam rasa hatimu. Baru nanti akan Allah bersihkan semua kepentingan nafsu itu. Sebab kalau sudah masuk di kalam, masuk di dalam dawe Allah aku, maka di situ nafsu yang dimaksud syahwat ini enggak akan pernah bisa masuk. Inilah batas zona wilayah nafsu itu enggak akan pernah bisa masuk. Tapi kalau kita belum masuk lewat rasa, wis ta pinter kaya apa, saktiya kaya apa kuwi, duwe karomah dukura kaya apa kuwi, Anda pepleh kuwi pepleh, ngerti? Wong lanang iku kalah ambek garwane dhewe. Masih brengosmu iku njepaprang. Nek wis kena sing wedok ngeten langsung mati ngadeg keturutan sampean. Lho nggih. Manusia tak terkalahkan ya seorang istri terkuat. Pun fato'antu mengko utawi fato'antu mengko utawi taat wal ibadatu iku yang bagi ayakuna al maksudu minha at-taqarruba ilallah. Taat lan ibadah iki mestinya satu tujuan untuk dijadikan sebagai fasilitas mendekat dan bertemu Allah. Tapi apa faktanya? Berhubung jenengan kita manusia tidak tahu
kepentingan nafsu di dalam ibadah, maka sing ide atine awak dhewe rohnya kita itu terhadap selain Allah. Makanya jangan heran, Allahu Akbar eling kambingi, Allahu Akbar eling sapine, Allahu Akbar ingat garwonya, suami istrinya, Allahu Akbar bayar aku kok dikekno apa enggak, Allahu Akbar besok aku ditagih apa enggak. Yes. Karena nafsu belum terusir di dalam wilayah hati. Kalau nafsu itu sudah terusir, enggak iso Pak. Hati sampai ikut takarub terhadap selain Allah. Takarub mendekat ini dan bertemu hanya pada Allah. Itulah yang disebut sholat yang khusyuk. Demikian sekilas info. Lanjut. Walakinna li syahwati masalihu ukhra misla riya. Akan tetapi terhadap nafsu justru itu dijadikan sebagai kepentingan yang lain. Kita nggak sadar memang. Kita manusia yang tidak punya radar. Ngerti radar? Ini kalau mbah tempeh sing dikei gentet dan dukur nih kalau radar. Musuh mbah iku angel ngomong radar itu. Radar niku adalah satu alat untuk mendeteksi dari kepentingan nafsu. Mana yang dimaksud radar di sini? Enggak ada yang lain, itulah zikir. Niki untuk meneliti, apakah ini nafsu, apakah bukan? Di situ, apakah ini pesawat musuh, apakah ini pesawatnya sendiri? Jadi tahu radar itu. Jadi wilayahnya kalau dimasuki oleh pesawat lain terdeteksi Pak lewat radar. Hati sampai dimasuki kepentingan nafsu, ya dah. Khususnya yang masuk di dalam masalah samar taat terdeteksi. Iku jikalau radar jenengan iki fungsi aktif. Kalau hati sampean dikira aktif, terdeteksi. Akhirnya apa? Akhirnya jenengan meluncurkan rudal untuk menggempur pesawat imau. Minimal ngusir. Artinya apa? Jenengan langsung duduk dirasa. Wis ngalih langsung. Bapak Ibu, lebih-lebih perkara kepentingan nafsu, sing nafsu iku mau sing ana nggone maksiat gampang. Oh iya. Gampang karya kaya dene riya. Ayyarahu ngapunten kang kathah ing yen to ngerteni hu ing man sapa ana sumnusa, artine jeneng ibadah ceke disawang wong liya au ya'rifuhu, utawa supaya kita itu ngibadah iku supaya dikenal wong. Ngaji rek ning YouTube ceke terkenal gak ledok. Ya. Kok model sistem tahun 2000 sampai 2010 paling sing kenal kelasan ya wong Mojokerto tok. Uduk. Basa mlebu YouTube. Nah. Wis sana. Hati-hati. Nafsu akan menanamkan ketika kita melakukan satu ibadah ayyarahu wa ya'rifuhu, supaya wong liya melihat utawa wong liya itu bisa mengenal kita, alias biar kita viral. Wis
hati-hati, itulah kepentingan nafsu. Sebab kalau sudah hati ada riya, ingin dilihat orang dan dikenal orang, disitulah penyakit riya itu akan menutupi dan menggerogoti sekaligus menghalangi hati terhadap Allah. Akhirnya dadine sapa sira sapa ingsun. Kalau boleh saya katakan, yo perjengan iki lho manifestasinya iblis. Muring-muring silakan. Panas ya hatimu dhewe kok. Aku sih nyantai ae. Wa hunakalan ing dalam kene panggonan kathirun utawi luweh akeh iku kathirun utawi akeh masih akeh minal amthilati al ukhra saking pira-pira contoh kang liya iku idza aradna tatkalane ngersakake sira annudakika ing yen to neliti sira fi harakati syahwatina ing dalam pergerakane kepentingan nafsu dalam diri kita. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Artinya hunaka iki isinya adalah nafsu masuk tidak hanya sholat, zakat, poso, haji, nyuwun sewu, ngapunten nih, jenengan wis sah bojone, nek ben malam Jumat iku lak sunnah toh Pak ya, bahkan ada yang mengatakan wajib. Nah itu, memang hukum syariat ngono ngene, kuwi nek gelem nglakoni padha wek mateni setan. Kula iling ceritane ana kiai wis sondok tuwa lah kok nikah santrine dhewe. Ya jenenge Mbah Yai ku mangumure wis swidak punjul. Oleh santrine umur di bawah 25. Mun jenenge santri kan tuwa atau Pak, dikon meneng ya meneng. Wis meneng wae, mau meneng gak obah belas. Wong jenenge santri ku taat ngoten. Nduk iki malam Jumat ayo mateni setan. Monggo nderekake Mbah Yai ngoten. Ngoten kuwi. Jam 8 mateni mbuh setan pira wis sing dipateni ya. Terus jenenge santri sik enom Pak. Akhirnya jam 10 Mbah Yai mboten mateni setan maneh. Oh iya. Dipateni maneh. Wis mari. Jam 1 lek takok maneh. Jawabe cekak mawon Mbah Yai mang. Nduk, sing mantek iku duduk setan. Yo aku iki patek mari ngono. Gak ngerti wong santri nyene lugu Pak ya durung kenal ngono-ngono kuwi. Dadi wis manut ae. Memang kewajiban seorang istri adalah manut. Walaupun semua itu kewajiban seorang suami, tapi kewajibannya seorang istri hanya manut. Dikon miring ya miring. Kokon lapo ya. Iku jenenge manut. Dadi Bu, jenengan iki cuman setunggal taat menyang iku tok kewajiban sampean. Umbah-umbah, masak, ngemi anak, iku kewajibannya seorang suami. Berhubung jenengan kewajibannya mek situk taat, nek dikon masak ya masak. Oh, lho ngoten lho maksude, paham nggih? Nah, ayo gotong royong. Al khulasatu utawi ringkese wis gak suwe-suwe ngomong belakrak tutuk ndi wis iku ida aradat tatkala ning ngarepake sira an ta'rifa yen to ngaweruhi sira harakata syahwati ing dalem pergerakane nafsu
fi dakhilika wa kharijika, baik di dalam dirimu maupun di luar dirimu. Pun hati-hati, niki condong nang kasab lho ya, condong nang kasab, tapi aku enggak mengharapkan yang kuat kasab sampean. Aku hanya mengharapkan kemakrifatan sampean datang Allah. Apabila kau menghendaki ingin tahu pergerakan nafsu baik di dalam maupun di luar diri Anda, terus gak akhirnya. Tapi teng wingking niku wonten peringatan. Di belakang nanti ada peringatan keterangan ini. Jangan dikeluarkan keluar pada orang yang belum paham. Lu ngono kok sampean YouTube? Apa bedane? Oh iya wis gak apa-apa wis. Fastas'ir, rasakanlah ma ing apa fi qalbika ing dalam ati ira. Apa yang dirasakan? Kekarepanmu mang lho. Kan setiap kita mau melakukan apapun kan di dalam hati ada keinginan. Inilah Pak yang kami maksud, sebelum Anda melakukan satu keinginan, terjadikan dulu di dalam hatimu namanya wukuf kolbi. Wukuf itu mandek, kolbi kang bangsa ati. Ati sampean mandek kemana? Mandeke hatiku. Tujuan iki kan untuk mengetahui iki pergerakan nafsu apa bukan. Nek nafsu walaupun sholat lo ya, ndeken sih, ojo diterusno. Iki gak kena dirungokno hukum syariat lo ya, tapi tetap tak sampai no, supaya luweh hati-hati ketika jenengan menjalankan keinginan sholat atau ibadah. Yang maksud dan tujuan saya tidak melarang Anda sholat secara syar'i, enggak. Yang maksud tujuan saya ketika Anda sholat betul-betul murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlishina lahud, murni, kemurnian hatimu kepada Allah, tidak ada campur tangan nafsu. Iku maksud saya. Menengose, gak usah gupuh-gupuh. Hal hiya onoto utawi kekarepan iku an nafsu diri makhlukot am nafsul ilahi al ukhra. Apakah di dalam hatimu itu muncul diri makhluk ataupun diri pangeran? Ini pertanyaannya. Itu akan bisa jenengan jawab manakala jenengan diam masuk ke rasa sing tak sampai nang depan tadi loh. Ini hanya bisa dilakukan orang yang sudah paham betul tentang bagaimana memfungsikan su'aul basyirah, dzikir sirul asrar di dalam tahapan su'aul basyirah. Baru saged. Selain itu masih mencret sampai mencret ora iso kuwi. Ngoten lho. Karena kuncinya ada di situ. Hal hiya an nafsul makhlukatu am nafsul ilahiyati al ahadi. Apakah itu kepentingan muncul aku diri makhluk ataukah diri yang esa? Itulah yang menjadi pertanyaan
di dalam hatimu masing-masing. Idza kanat tatkalane ono hiya iku rasa iku an-nafsul makhlukot, keakuan makhluk. Contoh, tonggo sampean gitek pelem sampean, ati sampean iku ngomong aku nih makhluk tonggo sampean, iki nafsu, iki nafsu, diem. Ya ini nafsu iku, iki di luar. Terus di dalam, jenengan piyambak sendiri yang mau melakukan apapun, masuk ke rasa. Jikalau masih aku merasa aku diri makhluk yang kuat, udah jangan dilaksanakan dulu yang namanya keinginan itu. Diem dulu, minta petunjuk terhadap Allah, kalamnya akan datang. Itu pasti, wahyu itu pasti akan datang dalam hatimu, yang kami sebut kalam. Dengan kalam itulah yang akan menggeretmu sampai kau dikatakan bertemu Allah dalam kemakrifatannya. Fahia, jikalau yang keluar itu aku nih makhluk, fahia mongko utawi diri fil hakikoti ing dalam nyata asli nih, ikulah harokatus syahwat, pergerakani hawa nafsu. Tidak mengenal maksiat ataupun taat, sama saja. Wis, peringatan tambih. Hadza utawi keterangan iki iku wasfun, bersifat sirriyun kang rahasia jidan kelawan temenan. Keterangan ini sifatnya itu ada di dalam hatimu, jangan kau keluarkan. Apalagi didengar orang-orang yang belum satu iman, satu frekuensi terhadap hatimu. Ini karena ada batas kapan di saat orang itu boleh nyemplung ninggone, nyemplung apa? Jebur terhadap sungai yang dalam, dan kapan tidak diperbolehkan masuk. Jawabannya, jikalau kau belum bisa berenang, jangan pernah kau nyemplung ke air atau sungai yang amat dalam. Kalau itu kau tekad, matilah kau. Tapi jikalau kau sudah bisa berenang, maka tidak disalahkan alias diperbolehkan Anda masuk ke sungai yang amat dalam, karena enggak membahayakan terhadap dirimu. Asyahwatu utawi syahwat ikula takdiru, ora bakal bisa apa antat khula yento mlebu sapa apa nafsu kolbaka ing ati ira. Ngono mang idza kana tatkalane ana apa kolbuka ati ira daiman khalilanggeng fi halatil musyahadati, ing dalem apa keadaan selalu musyahadah. Nafsu itu tak akan bisa masuk di dalam jagate hatimu manakala radar ini selalu aktif, dzikir ini selalu aktif. Sebab dzikir aktif itu menunjukkan bahwasannya Anda itu di posisi fi halatil musyahadati, di dalam lingkungan musyahadah, lingkungan makrifat pada Allah. Tapi ojo khawatir, ojo bingung, ojo wedi jikalau hatimu itu dilalaikan Allah dari perkara-perkara urusan dengan istri, anak, atau orang lain. Itu memang sudah menjadi hukum, pasti syarat yang tidak boleh tidak.
Allah akan nyata di dalam dirimu atas kewujudannya, manakala wujud sakliyane Allah itu sudah dihanguskan oleh Allah di dalam hatimu. Iku harga mati sudah, nggak bisa. Wadhalika utai mengkono halatil musyahadah, artinya Anda akan bisa selalu dimusyahadah. La Buddha, mesti apa ayah dosa yang to terjadi. Hal ini akan terjadi idza kana qalbuka daiman fi halati dzikri siril ashor. Musyahadah itu pasti akan kau dapatkan dengan catatan idza kana tatkalane ono apa qalbuka ati ira, apabila hatimu daiman selalu langgeng fi halati dzikri siril asrar, di dalam olehnya mengaktifkan dzikir sirul. Wis iki kesimpulannya, nafsu tidak akan pernah masuk jika dalam hatimu jikalau hatimu selalu dimusyahadah. Maka musyahadah pasti akan selalu kau bawa manakala radar atau dzikir sirul asal itu selalu gumantung di dalam hati, selalu bersemayam dalam hati jenengan. Persoalannya, yang menjadi persoalan adalah ketika saat kita dihadapkan Allah ahwal yang tidak enak, mengapa hati lalai pada Allah? Yang diawali zikir itu lepas, akhirnya hati lalai dari Allah. Artinya hati nggak sadar bahwasanya ahwal keadaan yang nggak enak itu semata-mata sebagai ujian atau sebagai lapangan atau wilayah atau lautan yang Anda wajib untuk berenang melewatinya. Mengapa? Jawabannya sederhana, karena memang jenengan kalih kula masih diposisikan Allah di musyahadatul fana dan kamil atau makom mahfud. Pertanyaannya, salahkah ketika jenengan iki lalai lepas zikir itu sementara kita masih diposisikan Allah di makom fana dan kamil? Jawabannya tidak. Itulah proses Anda itu terbit dan terang, terbit dan terang, tenggelam dan terbit. Ada maksud apa Gusti Allah menerbitkan dan menenggelamkan? Apa sih matahari kok ya terus bendinten niku nek gak muncul ya surup hurubu samsi watulu iha. Apa mengapa harus tenggelam dan terbit? Kok gak terbit terus? Mengapa harus terbit gak tenggelam terus? Ya sama hal jawabane ngene lho Pak. Apa wong lanang kok atik diwenehi wong wedok? Gegeran lho. Gegeran. Asale ora gegeran. Sama, apa wong wedok kok atik ditekakno wong lanang. Loh. Ingat dalam satu ayat Allah menciptakan sesuatu itu tidak hanya membawa unsur negatif, tapi unsur positif pun ada jikalau kau mengerti. Sebenarnya hubbus syahawah, kesenangan kehidupan dunia, hakikatiku tidak takfirat dunia, tidak bisa mempengaruhi hatimu. Asli ini loh niki. Tidak bisa.
kehidupan dunia, kesenangan duniawiyah itu bisa menghalangi hatimu pada Allah? Sebenarnya tidak bisa. Bagaimana mungkin perkara yang tidak wujud itu bisa menutupi sing wujud? Mungkin mboten? Mboten mungkin. Oleh karena kita manusia hatinya itu kedorong mengikuti, percaya dengan doktrin nafsu atau iblis yang mengatakan bahwasanya dirimu wujud sebab diwujudkan yang kamu harus merasa kau wujud, gitu loh itu persoalannya. Kuncinya ada di sini. Kalau kita sudah merasa wujud, maka melebar, Pak. Wah, aku sing ngaji, wah aku sing sholat, wah aku wis keplok Pak nafsu iku. Hore. Nah. Dadi ning masjid bok wong, nafsu iku keplok. Nggih sampean ya apa? Nyingkre blayung ana wong maca Quran, enggak. Keplok tambahan. Manakala sing maca Quran iku dalam hati ada riya. Keplok Pak, terus no. Nek iso 30 juz lho ngoten. Kalau bisa hafalno sekalian. Aku tidak bermaksud menyerang orang-orang yang alim di situ, mboten lho. Saya hanya mengilingkan. Apa? Mengingatkan bahwasanya nafsu itu tidak hanya mencari kepentingan di dalam hukum syariat maksiat saja, tetapi juga masuk di dalam hukum taat yang disebut ibadah. Ya iki Pak, manfaatnya ngaji ilmu tauhid atau ilmu tasawuf ini boleh jenengan akan mengerti. Dengan begitu ngibadah Anda nanti akan semakin baik di mata Allah. Itu lo karepe. Berhubung salah paham, cocote ngono wis. Ngaji wis gak pantes sampai rokokan. Wis gak nek ditiru. Sopo lho sing ngongkon niru? Enggak, aku enggak ngongkon. Gelem rungokno, gelem ora, ngoten lho. Lho monggo. Niku hak asasi jenengan. Aku nggak butuh pengikut, nggak butuh sama sekali nggak butuh. Saya dihadirkan Allah di dunia itu hanya satu, mubasysyiran wa nadhiran, memberikan kabar baik terhadap Anda yang percaya dan memperingatkan terhadap Anda yang tidak percaya. Udah itu aja. Saya nggak ada tugas untuk mengikrut jenengan supaya ikut aku. Lah Pak, jujur loh, ngene iki sedaya mulai bulan apa iki? Niki bulan Juni ya. Juni, Juli, Agustus habis 25 tahun 2025 serentak WA aku. Gus prei ngajine seneng kula. Lho estu. Undangannya prei Gus, seneng kula tambahan. Lho nggih. Gusti Allah gak butuh pengikut. Gusti Allah cuman ilalia buduk. Bagaimana cara hatimu bisa untuk punya akhlak padaku, kata Allah. Ibadah iku maksudnya. Ibadah iku maksudnya. Jadi aku sing penting apa? Ibaratnya induk ayam ngengkremindok mending telu netes daripada 10 bungker kabeh. Ambune ora penak Pak. Baunya telur yang tidak jadi ayam, anak ayam. Wah. Kalau di sini namanya itu dokbuan Pak. Namanya lo ya. Beh, zaman kula biyen nakal-nakali kula niki nemen nakali Pak. Ngoten niku nek seneng budal nonton misbar ngoten. Ngertos misbar ya? Biar tempat aku iku gak ditempati wong, tak uncalin doguan.
Mesti ngalih, Jembar tau Bulian. Tapi kalau punya penawarnya, Pak. Nah, ono penaware irung iki diwenehi Pak Pungson. Ono ta dhisik Pak Pungson. Wis mboten nambu. Ndok buan mboten sing liyane yo. Wis gak seneng. Lah Jembar Bulian, Pak. Nyantai nonton ngonten di lapang-lapangan di bisa nonton layar utawi ini kalau video nah ana video biar Pak ya ngoten niku ndok buan kalau sangu nanti tak mboten ketara Pak wong bengi-bengi kok nah, dipecah pinggire tinggal ngalih dilu wis taolah terus ambune ngalih kabeh ati Jembar wis ngoten lho. Abu Nawas kok ngoten lho. Bon sing penting ngeten lho Pak ya. Wis tah. Ayo ati sampean nrimo. Senajan sampean ditekek Allah. Arti ditekek dilalekno Allah. Ucul dikiri. Karena memang posisi kita wonten fana. Enggak bisa disamakan di kamil. Apalagi di bako. Ya wis, sing penting mek ngeten tok lho. Kita itu sing penting bagaimana kita di dalam hati tidak ada keinginan bahkan niat dengan sengaja untuk melepaskan zikir. Berarti tetap kita berupaya untuk menjaga hal tersebut. Oke? Itu keterangan malam hari ini kita masuk pada tanya jawab.